Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Katakan apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Kami sembah, ku sembah, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku sembahkan, ku sembahkan. Oh, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Oh ya Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Dia baik. Saudara, dengan segenap hatimu sembah Dia. Ku sembahkan, ku sembahkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembahkan, ku sembahkan Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah, ku
Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur dan terima kasih kami boleh beribadah bersama-sama merayakan ulang tahun Ladies yang ke-24. Hamba berdoa supaya Roh-Mu yang kudus tetap bekerja memberi semangat dalam setiap kehidupan kami, supaya semangat itu kami mau mendengarkan firman Allah, karena itu bagian penting di dalam perjalanan Ladies ini, supaya bagaimana firman Allah itu membentuk setiap kehidupan kami, supaya hidup kami bukan hanya untuk diri kami, tapi hidup kami harus menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, hari ini Tuhan, hamba berdoa supaya Roh-Mu itu terus bekerja, supaya setiap kebenaran yang kami dengar, Tuhan, biarlah ada pengertian yang Tuhan beri bagi kami, supaya kami boleh menerima, menyimpan di dalam setiap kehidupan kami, supaya firman itu boleh membersihkan hati dan pikiran kami, supaya firman itu boleh menguasai setiap kehidupan kami, dan firman itu yang menuntun langkah kehidupan kami, dimanapun kami berada, hidup kami jadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu, malam hari ini Tuhan, mari berfirman bagi kami semua. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik, para ladies yang diberkati Tuhan, hari ini kita punya tema yang sangat luar biasa, wanita yang memuliakan Tuhan. Dari tema yang saya ambil, karena ladies sudah berusia 24 tahun, berarti sudah siap untuk menjalankan tanggung jawab yang Tuhan beri masing-masing di dalam setiap kehidupan kita, supaya kita jangan kendor dalam iman kita, tapi kita tetap menyala-nyala untuk merindukan banyak jiwa, boleh bergabung, banyak jiwa boleh mendapatkan keselamatan yang Tuhan beri bagi semua orang. Oleh karena itu, hari ini tema kita wanita yang memuliakan Tuhan. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, dari tema ini saya ambil satu bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 31, ayat yang ke-30. Kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dari firman Tuhan ini saya ambil tema wanita yang memuliakan Tuhan. Kenapa kita harus menjadi wanita yang memuliakan Tuhan? Pertama adalah ketika kita memuliakan Tuhan. Karena apa? Memuliakan Tuhan itu harus ada kerelaan kita untuk menaati perintah-perintah Tuhan. Karena itu kita mesti rela. Dan karena apa? Karena Dia menciptakan kita. Dia menopang kita. Dan Dia juga yang apa? Menyelamatkan hidup kita. Kita yang berdosa, tapi Dia sudah memilih kita semua supaya menjadi ladies-ladies yang bijaksana. Seperti perempuan yang ditangkap basah dalam persinahan ketika dia datang menghadap kepada Yesus. Dan akhirnya mereka tidak jadi melempar dia sampai mati. Tapi Yesus mengampuni dosanya. Dan dia berjuang di dalam kehidupannya untuk melayani Tuhan. Memuliakan Tuhan dengan apa yang ada di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, yang kedua, tema ini menekankan pentingnya ketaatan dan kehidupan yang memuliakan Tuhan sebagai kecantikan sejati seorang wanita. Jadi kecantikan sejati seorang wanita itu bukan dari penampilan luarnya, tapi dari dalam hati. Yang Tuhan lihat manusia itu di hati. Oleh karena itu, subtema kecantikan sejati dari dalam, bukan dari luar. Berarti bukan kita bangun tidur tidak bersolek hidup kita. Harus. Itu. Tapi yang lebih penting itu hati kita. Hidup kita ini yang harus menjadi berkat bagi banyak orang. Karena perubahan total kehidupan kita itu dari hati. Ini yang paling penting bagi ibu-ibu dan saya juga. Supaya bagaimana kita bisa menjalankan, melayani Tuhan dengan hati yang lebih sungguh-sungguh. Memberi hidup kita
dengan kepada Tuhan, supaya kita bisa memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita belajar yang pertama, kecantikan sejati berasal dari hati yang taat kepada Tuhan. Jadi kecantikan sejati itu adalah hati yang taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Tuhan. Jadi kecantikan sejati seorang wanita tidak terletak pada penampilan fisik, tetapi pada hati yang taat kepada Tuhan. Itu penting sekali. Bukan berarti, sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita tidak boleh menata muka kita, merias hidup kita, memakai pakaian yang rapi. Bukan. Tapi hari ini kita mau memperbaiki hati kita, supaya benar-benar kita bisa memuliakan Tuhan. Karena nilai semua itu dari Tuhan. Manusia melihat di luar, tapi Tuhan melihat di dalam. Karena itu wanita yang memuliakan Tuhan memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada kecantikan fisiknya. Oleh karena itu saudara melihat ketika Samuel disuruh datang ke Isai untuk mengangkat seorang raja, ya, dia datang ke rumahnya dan dia melihat kakak-kakaknya yang ganteng, yang tinggi. Tapi Tuhan bilang, bukan itu, bukan itu. Karena itu firman Allah berkata, tetapi berfirman Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati kita. Ini penting sekali. Kita boleh melayani, kita boleh melakukan pelayanan-pelayanan kita dalam hidup ini. Tapi kalau hati kita nggak benar, tidak ada nilai di hadapan Tuhan. Yang paling penting itu nilai yang Tuhan beri bagi kita. Bukan manusia yang melihat dan memuji kita. Tapi kita mau buat apa yang kita buat, apa yang kita layani dalam hidup ini. Supaya apa? Menyenangkan Tuhan. Kalau semua yang kita buat menyenangkan Tuhan, pasti menjadi berkat bagi banyak orang di dalam perjalanan hidup ini. Hidup kita yang harus jadi berkat. Jadi karena itu butuh satu ketaatan di dalam setiap kehidupan kita untuk kita menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan, bukan apa yang menjadi keinginan. Seringkali kita melayani karena banyak keinginan. Sebenarnya kita tidak ada hak dalam kehidupan kita, apalagi sudah umur 24 tahun. Kita sudah harus memberi hidup ini kepada Tuhan, supaya Tuhan yang membawa hidup kita, supaya kita berhasil memuliakan Tuhan dalam setiap pelayanan-pelayanan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Kita buka dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga dan 4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia, yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, inilah, tetapi perhiasan ialah manusia batinia, dari hati kita yang berubah di dalam kehidupan kita, yang tersembunyi, yang orang tidak tahu. Mungkin suami kita tidak tahu, teman kita tidak tahu, tapi Tuhan dia tahu apa yang ada di dalam hati kita, apa yang motivasi di dalam setiap pelayanan kita. Seharusnya kita dewasa dalam hidup ini, supaya setiap motivasi, tidak ada motivasi-motivasi yang lain ketika kita melayani Tuhan. Karena semua yang kita perbuat itu untuk Tuhan, dan hormat dan kemuliaan itu hanya bagi nama Tuhan di dalam setiap pelayanan kita. Jadi bukan hanya dengan perhiasan-perhiasan yang binasa yang kita pakai dalam kehidupan kita, yang kita merasa bahwa ini mahal, ini mewah, tapi itu tidak kekal dalam kehidupan kita. Perhiasan yang kekal itu adalah satu ketaatan. Kita melakukan firman Allah, dan itu tidak bisa diambil dari kehidupan kita. Sama seperti Tuhan berkata kepada Marta, dia kasih tahu Marta, Maria sudah mendapatkan yang terbaik. Apa itu yang terbaik? Marta juga bingung, apa yang terbaik? Dia hanya duduk, tapi dia mendengarkan firman Allah, itu yang terbaik. Tapi Marta, kenapa? Tuhan bilang, kenapa engkau khawatir? Tuhan tidak melarang kita bekerja.
Tuhan tidak melarang kita buat kue, buat minuman yang bagus. Tuhan tidak pernah melarang itu. Tapi Tuhan mau waktu kita. Ya, apa yang kita buat dan kita lakukan untuk kehidupan kita hari-hari, itu semua akan hilang lenyap. Tapi firman Allah yang kita dapat dalam kehidupan kita, itu yang membawa kekekalan dalam kehidupan kita. Karena itu Tuhan berkata kepada Marta, Maria sudah mendapatkan dan daripadanya tidak ada yang bisa mengambil. Karena kalau firman Allah ada dalam kehidupanmu, tidak ada yang bisa mengambil. Karena itu kekekalan yang diberi dalam kehidupan kita. Kalau semua yang kita miliki di luar kita pakai apa yang mewah, itu akan lenyap. Hari ini kita bangga, tapi 10 hari, 1 bulan lagi sudah lenyap. Sudah tidak ada kebanggaan. Tapi firman Allah itu kekal. Maka itu kita butuh satu ketaatan dalam setiap kehidupan kita. Untuk kita memperbaiki hati dan pikiran kita. Supaya kita menjadi wanita-wanita yang bijak, yang memuliakan Tuhan dari kehidupannya. Yang kedua, ketaatan adalah sumber kekuatan atau martabat atau percaya diri. Ketaatan adalah sumber kekuatan atau martabat dan percaya diri. Itu kalau kita taat, saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah sumber kekuatan, ya, atau kita percaya diri kita. Kita tidak takut menghadapi apa, bertemu dengan siapapun, kita tidak takut. Kenapa? Kita taat melakukan perintah Tuhan. Kita laksanakan perintah Tuhan. Tuhan tetap menyertai, memberi kekuatan bagi kita untuk kita bisa menghadapi apapun di dalam kehidupan kita. Saya ambil satu contoh kisah tentang Esther. Ini sangat luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Karena ketaatannya dia, akhirnya dia bisa menolong sesama dalam kehidupannya. Karena itu, saudara, pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan. Dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan, janganlah minum. 3 hari lamanya. Baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa. Demikian. Dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Saudara yang dikasih Tuhan, wanita yang memuliakan Tuhan memiliki satu kekuatan atau percaya diri yang berasal dari mana? Ketaatannya. Ketaatan kepada siapa? Ketaatan kepada Tuhan. Jadi wanita yang punya satu keberanian, artinya dia tenang, ya punya satu ketenangan dalam kehidupannya. Wanita yang bijaksana dalam menghadapi kehidupannya. Esther ketika dia mendengar bahwa dia harus menghadap raja, sebenarnya itu bukan waktunya dia harus bertemu dengan raja. Esther kurang cantik apa? Dia cantik, tapi dia tidak berani berjumpa dengan raja. Tapi dia butuh satu kekuatan dari dalam hidupnya. Makanya dia bilang, berpuasalah bagiku supaya aku bisa menghadap raja. Jadi butuh satu kekuatan, perubahan dalam kehidupannya. Hati yang harus diubah supaya dia butuh satu kekuatan. Roh yang harus kuat dalam kehidupannya. Supaya ketika dia berjumpa dengan raja, bukan kecantikan yang dilihat raja, tapi kuasa Tuhan yang meliputi Esther itu, yang menggugah raja untuk memberikan tongkatnya bagi Esther. Nah, ini penting sekali bagi kita semua. Pelayanan bukan hanya kita melayani. Kita butuh satu kekuatan spiritual di dalam hati kita. Untuk apa? Ada kuasa ketika kita berbicara. Berjumpa dengan siapapun, orang bisa merasakan bahwa ada kekuatan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi kalau kita memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus benar-benar mempersiapkan hidup kita. Supaya apa? Kita menjadi wanita-wanita yang mau memuliakan Tuhan. Wanita-wanita yang tidak pernah takut menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Karena apa? Bukti ketaatan kita kepada Tuhan. Jadi itu penting sekali bagi kita. Esther, dia tidak punya kekuatan spiritual dalam hidupnya. Karena itu dia butuh satu kekuatan. Dia berpuasa supaya Tuhan yang bekerja, supaya tidak ada kekhawatiran, supaya tidak ada ketakutan dalam kehidupannya. Supaya ketika dia menghadap raja, dia berkata, walaupun aku mati pun, aku rela. Ya, demi untuk apa? Perjuangan untuk keselamatan banyak orang.
Karena itu kita juga persiapkan hidup kita untuk apa? Untuk keselamatan banyak orang. Karena itu kita butuh ketaatan. Firman Tuhan paling penting bagi kita. Karena apa? Firman Tuhan yang membentuk karakter hidup kita. Tidak ada orang yang bisa membentuk karakternya dari perkataan orang atau dirinya sendiri. Karakter itu dibentuk karena ada firman Allah. Kalau ada firman Allah, ada ketaatan, pasti kita punya karakter yang baik. Kalau kita punya karakter yang baik, pasti kita tidak takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Mazmur 112 ayat yang pertama. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Saudara yang dikasih Tuhan, mari ini kita semua belajar bersama-sama. Supaya firman Allah berkata dalam pemazmur, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada apa? Segala perintah-perintahnya. Kita suka kepada apa? Semua perintah Tuhan yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Sekarang hidup kita di usia yang ke-24 ini, mesti Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita. Supaya apa yang kita pernah berpikir tidak bisa, Tuhan halalkan dari kehidupan kita. Karena bersama Tuhan, semua pasti bisa terlaksana dalam kehidupan kita. Karena itu, mari ibu-ibu, wanita-wanita yang luar biasa dalam kehidupan ini. Mari kita berjuang di anniversary yang ke-24 ini. Kita makin dewasa dalam iman, supaya bukan kita kendor dalam iman. Supaya kita jangan suka tersinggung-tersinggung, suka iri-iri hati. Tapi itu harus tinggalkan dari kehidupan kita. Kita dewasa, harus bijaksana, harus mengalah. Mengalah untuk kita menang, bukan mengalah untuk kita kalah. Tidak. Mengalah itu untuk menang. Yesus datang ke dunia, dia selalu mengalah. Dia selalu menunjukkan kasih yang besar dalam kehidupannya. Supaya apa? Dia bisa membawa banyak jiwa. Supaya apa? Ada kesempatan-kesempatan dia bisa memberitakan Injil. Kalau hari ini dia pergi, besok dia nggak datang. Berarti dia kecewa. Tapi dia tidak kecewa. Dia tetap berjuang dalam kehidupannya. Tidak pernah dia lelah untuk memberitakan Injil. Walaupun banyak orang Yahudi yang tidak senang, tapi dia tetap berjuang bagaimana mereka mendengar firman Allah. Hari ini kita juga sama, mau menjadi wanita-wanita yang memuliakan Tuhan. Kita butuh satu ketaatan supaya ada kekuatan spiritual dari kehidupan kita, mendorong hidup kita supaya kita berani memberitakan Injil, berani memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita, memuliakan Tuhan. Yang ketiga, wanita yang memuliakan Tuhan. Wanita yang memuliakan Tuhan mendapat penghormatan. Jadi saudara, kita baca dalam Ester ini luar biasa. Ketika raja melihat Ester, sang ratu berdiri di pelataran, berkenanlah raja kepadanya. Sehingga raja mengelurkan tongkat emas yang di tangannya ke arah Ester. Lalu mendekatlah Ester dan menyentuh ujung tongkat itu. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu, hai Ratu Ester? Dan apa keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan kuberikan kepadamu. Saudara yang dikasih Tuhan, wanita yang memuliakan Tuhan mendapatkan apa? Satu penghormatan. Padahal itu bukan waktunya Ester harus berjumpa dengan raja. Kalau belum waktu, setiap orang yang berjumpa dengan raja pasti akan mati, tidak akan hidup. Tapi Ester, kenapa? Karena dia mendapatkan satu ketaatan dalam kehidupannya. Dia mau memuliakan Tuhan dari kehidupannya. Karena dia mau berjuang untuk menolong siapa? Menolong sesama di dalam kehidupannya. Dia berjuang untuk banyak orang. Karena itu, saudara yang dikasih Tuhan, wanita yang memuliakan Tuhan mendapat penghormatan di mana-mana. Ya, wanita yang takut akan Tuhan dipuji dan dihormati. Bukan karena apa? Kecantikan luarnya, tetapi karena karakter dan ketaatannya. Ini adalah kecantikan yang bertahan, tidak mundur seiring waktu. Bertahan sampai kapan? Sampai Tuhan datang menjemput hidup kita. Jadi perjuangan kita bukan sampai saat ini aja 24 tahun.
tapi perjuangan kita generasi ke generasi. Kita mungkin hari ini sudah umur, ya, kita tetap berjuang supaya ada regenerasi terjadi dalam ladies-ladies ini yang baru bertumbuh, mengajak anak-anak kita, mengajak cucu-cucu kita supaya mari kita bertumbuh bersama-sama di dalam ladies ini supaya apa? Kita tetap maju, mempertahankan apa? Iman kita kepada Tuhan. Jadi perjuangan kita belum selesai sampai hari ini. Perjuangan kita sampai Dia datang menjemput setiap kehidupan kita. Karena itu kita perlu berjuang di dalam perjalanan hidup ini. Kalau Amsal 31 ayat yang ke-30, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, kenapa dipuji-puji? Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Bukan hanya orang, tapi seisi rumah pasti memuji dia. Kenapa? Dia mendapat satu penghargaan. Karena apa? Karena dia memuliakan Tuhan, menjadi orang yang taat melakukan perintah Tuhan. Akhirnya dihormati semua orang, terutama keluarga, anak-anaknya sangat menghargai. Itu penting sekali. Ya, jadi kita berjuang bukan supaya anak-anak kita tidak menghargai kita. Kita di luar kita baik, tapi di dalam kita nggak baik. Tidak. Di luar kita baik, di dalam kita harus lebih baik. Supaya kita menunjukkan bagi keturunan kita, bagi suami kita, bagi anak-anak kita, supaya mereka juga mengikuti teladan karakter yang kita jalankan dalam kehidupan kita. Mungkin suami yang belum bertobat, ketika dia melihat apa yang kita buat dan kita lakukan, dia juga memuji dan mau datang ke gereja bersama-sama. Karena itu perjuangan kita hari ini, ibu-ibu, mari kita berjuang dengan hati yang sungguh-sungguh, ya, supaya kita terus memuliakan Tuhan. Jadi kita mendapatkan satu penghormatan. Semua orang akan menghargai. Semua orang akan menghargai apa yang kita buat dan kita lakukan. Karena semua yang kita buat dan kita lakukan bukan untuk orang memuji kita, tapi untuk nama Tuhan dipuji, dimuliakan selalu. Yang keempat, wanita yang memuliakan Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini bagian dari 5 pilar gereja. Misi, apa yang kita kerjakan, ya, diakonia, apa yang kita buat. Ini 5 pilar gereja yang kita harus jalankan dalam kehidupan kita. Gereja sudah banyak memotivasi kita semua bagaimana supaya kita bukan untuk diri kita, tapi kita pedulikan bagi banyak orang. Karena itu ada misi, ya, kita misi untuk kita memuridkan yang baru ikut kita misi. Mari kita muridkan. Karena itu penting sekali bagi kita semua menunjukkan kasih dan kebaikan kepada siapa? Orang lain. Ya. Jadi ketika kita dibentuk hati kita, dibentuk hidup kita, dibentuk perkataan kita yang baik, sikap hidup yang baik, hidup kita benar-benar harus tunjukkan supaya banyak orang boleh lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang memberikan tangannya kepada apa? Yang tertindas, mengelurkan tangannya kepada yang miskin. Ya. Jadi itu penting sekali kita menjadi apa? Menunjukkan kasih kepada orang lain. Jadi saudara, itu kepedulian kita kepada orang lain. Seperti Esther. Kalau kita baca Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara, wanita yang memuliakan Tuhan menunjukkan kasih kemurahannya, ya, dan pelayanan kepada orang lain. Kebaikan dan kerendahan hati merupakan refleksi dari kecantikan batin yang sejati. Jadi ibu-ibu, mari kita menjadi wanita yang memuliakan Tuhan, menunjukkan apa? Kasih kita kepada banyak orang. Masih banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita semua untuk menjadi berkat bagi mereka. Supaya mereka melihat, mendengar apa yang kita ngomong, mendengar setiap firman, mendengar setiap kesaksian yang kita buat. Perbuatan-perbuatan, sikap hidup kita, menolong mereka sesama dalam hidup ini. Tuhan akan menjamah mereka, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan. Karena itu, ibu-ibu yang diberkati Tuhan,
Poin yang kelima, yang terakhir. Wanita yang memuliakan Tuhan, hidup dalam kebijaksanaan dan disiplin rohani. Jadi ini kita mesti belajar bersama-sama. Kita mau memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam setiap kehidupan kita. Apa yang Tuhan perlengkapi dalam kehidupan kita. Harta dunia yang Tuhan beri bagi hidup kita, kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya, suara talenta yang bagus dalam hidup ini, mari kita kembangkan. Bukan hanya kita memuji Tuhan, tapi kita mengajarkan, mendidik orang lain. Mungkin kita bisa main musik, apa yang kita bisa main, talenta yang Tuhan beri. Mari kita disiplinkan dalam hidup ini untuk bisa mendidik banyak orang supaya mereka semua boleh melayani Tuhan. Itu namanya memuliakan Tuhan lewat apa yang mereka buat dalam hidup ini. Jadi hidup dalam kebijaksanaan dan disiplin rohani itu penting sekali bagi kita supaya rohani kita tetap terus dimotivasi, supaya kita tetap semangat untuk apa? Melayani Tuhan dengan kreatif-kreatif yang Tuhan beri dalam setiap kehidupan kita. Jadi kita tidak boleh berhenti sampai di sini saja untuk bisa melayani Tuhan. Tapi kita harus kembangkan terus. Makanya itu kita harus punya kedisiplinan dalam kehidupan kita. Menjadi wanita yang bijaksana. Karena apa? Kita mau supaya orang lain juga bisa. Jangan kita sendiri bisa, tapi orang lain juga harus bisa. Saya tidak bisa musik, tapi saya bisa mendidik orang untuk memotivasi orang supaya mereka juga bisa main musik. Ya, apa yang tidak bisa? Kalau kita bersama Tuhan, semua pasti bisa. Makanya kadang-kadang anak-anak kalau bersama saya ketemu, mereka bilang, kamu bisa, kamu bisa. Ya itu saya memotivasi orang supaya bisa. Saya dari yang nggak bisa menjadi bisa. Kenapa saya bisa? Karena Tuhan, bukan karena saya. Karena roh itu yang diberikan Tuhan bagi hidup saya dan bagi kita semua, itu sama. Jadi karena kita yang tidak mau memotivasi hidup kita untuk bekerja, untuk melayani. Karena itu Alkitab juga berkata, Allah turut bekerja. Kalau kita tidak memulai, bagaimana Tuhan mau turut bekerja? Kalau kita memulai, Tuhan akan turut bekerja, beri hikmat, beri talenta, beri kemampuan, beri kuasa dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tidak memulai, bagaimana kuasa itu ada? Bagaimana Allah bisa turut bekerja, memberi satu mujizat, bisa menolong sesama dalam kehidupan kita. Karena itu hidup dalam kebijaksanaan dan disiplin rohani itu penting. Kita sendiri yang mesti disiplinkan. Kalau gereja itu harus penting. Persekutuan yang kita janji harus. Apa yang kita janji itu yang kita harus laksanakan dalam hidup ini. Karena itu disiplin rohani. Kalau sehari ini saya janji, ya mungkin orang dunia saya janji, Pak jam 3 kita ketemu. Ya kan? Ini orang dunia yang saya janji. Tapi sebentar lagi ada telepon datang kepada saya. Pak, ini kita harus melayani jam 3. Oh, kalau saya enggak. Mana yang saya janji duluan, itu yang saya harus pergi. Walaupun dia orang dunia. Tapi saya janji. Kalau saya enggak pergi, nanti dia bilang, itu pendeta bohong. Itu anak Tuhan bohong. Janjinya pergi. Jadi kita harus mengatur supaya bagaimana kedisiplinan dalam rohani kita itu bisa meningkat. Jadi kita tidak boleh gagalkan. Setiap pelayanan Tuhan tidak boleh digagalkan. Kenapa? Karena saya mengalami dalam kehidupan saya. Maka itu saya tidak mau gagalkan. Apa yang sudah dijanjikan untuk melayani Tuhan, kita harus komitmen. Sakit pun harus bergerak. Kadang-kadang Tuhan izinkan sakit. Banyak orang ketika mau misi pertama, mau misi, lihat sebentar anak sakit, sebentar istri sakit, sebentar ini sakit. Ya komitmen. Sebentar mau melayani, ada godaan lagi. Harus tender proyek berapa miliar, berapa miliar. Tapi kamu komitmen dengan Tuhan. Kalau kamu komitmen, tidak usah takut. Semua pasti tidak akan hilang dari kehidupanmu. Ya. Karena apa itu kamu janji. Apalagi kamu sudah beli tiket. Jangan kamu takut. Dan itu mereka buktikan. Mereka jalan. Ketika naik pesawat, turun sampai di Kupang. Istri dan anak-anak telepon. Pak, kita sudah sembuh. Ya, itu godaan. Jadi kita tidak usah takut. Disiplin rohani itu penting sekali bagi ibu-ibu. Bagi saya juga sama, harus disiplin. Komitmen dalam kehidupan kita. Ya, karena itu yang Tuhan cari dalam kehidupan kita.
Ya, Tuhan lihat di dalam. Mungkin orang tidak tahu keputusan kita, tapi Tuhan dia tahu bahwa kita sudah menipu. Jadi hari ini mari kita disiplinkan dalam hidup ini. Supaya apa? Wanita yang takut akan Tuhan mencari kebijaksanaan dan hidup dalam disiplin rohani. Ingat, ini tidak tercermin dalam keputusannya, perilakunya, dan komitmennya kepada Tuhan. Itu penting. Jadi kita harus berkomitmen untuk apa? Melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu pribadi kita dengan Tuhan. Nilai kita dengan Tuhan. Bukan supaya orang lain dipuji, dimuliakan. Jangan terima pujian itu. Banyak orang menerima pujian itu dan akhirnya ya dimakan setan. Kita mesti hati-hati. Kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang layak. Saya bisa karena Tuhan. Saya bisa melakukan apapun semua karena Tuhan, bukan karena saya. Saya berhasil hari ini karena Tuhan. Tapi banyak orang nggak sadar. Ketika dia gagal, dia cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dia berhasil, dia lupa Tuhan. Ini banyak realita. Ketika dia sakit, dia tanya, cari Tuhan sungguh-sungguh. Ketika dia sembuh, dia lupa Tuhan dalam kehidupan. Jadi hari ini kita semua, mari kita belajar. Di ulang tahun ini kita mesti dewasa dalam iman. Kita harus disiplin rohani, kita yang menekankan hidup keinginan daging kita. Kita sudah dengar firman Gembala Senior sering tekankan tentang jiwa dan roh. Ya. Roh itu menarik jiwa kita untuk diselamatkan. Tapi jiwa sering kali menarik roh untuk melakukan keinginan-keinginan daging dunia. Hari ini kita harus menang dengan roh. Roh itu kuat karena ada firman Allah yang kita terus taat dan mau tekun untuk melakukan. Jadi hari ini kita mesti belajar disiplin dalam kehidupan kita. Ya, supaya kita menjadi wanita-wanita dalam perjuangan kita untuk Ladies Devotion yang sudah umur 24 tahun ini. Terus dengan tegar, jangan takut menghadapi apapun. Jangan lihat umurmu. Lihat Tuhan yang besar dalam kehidupanmu. Anggap saja engkau masih muda. Umur 24 ini masih muda. Masih mau berjuang. Ya toh, walaupun jalan tidak kuat, tapi roh tetap kuat dalam kehidupanku untuk terus melayani Tuhan sampai garis finish. Tidak boleh tidak sampai garis finish. Karena itu Alkitab bilang, bukan awal yang menentukan, akhir yang menentukan. Jadi kita harus tetap berjuang terus. Makin hari kita makin tambah umur, makin hari kita makin dekat Tuhan. Bukan makin hari kita makin jauh dari Tuhan. Ini yang salah konsep kita. Makin hari kita harus mendekat kepada Tuhan. Kalau kita makin dekat dengan Tuhan, kita tidak pernah takut menghadapi apapun dalam kehidupan kita. Mau tugas apapun siap. Itu namanya prajurit Tuhan. Jangan mau tugas, oh jangan saya, dia aja, saya belum bisa. Nah, itu berarti belum jadi prajurit. Berarti kita belum dewasa. Kita belum umur 24 yang sudah siap. Ya, rata-rata 24 sudah siap menikah. Berarti sudah dewasa. Ya kan? Jadi sekarang kita juga siap. Jangan jadi kanak-kanak rohani lagi. Tapi ketika disuruh ambil tanggung jawab, berdoa. Kalau tidak bisa, berdoa berpuasa. Kalau tidak mampu, sama seperti Esther. Berdoa berpuasa, dia tidak rasa tidak mampu. Tapi dia berdoa, dia berpuasa. Supaya Tuhan yang mampukan. Tuhan yang bawa dia. Esther itu cantik sekali. Tapi dia rasa kecantikan itu tidak bisa membawa dia untuk berjumpa dengan raja. Dia butuh satu spiritual dari dalam. Hati yang kokoh, hati yang kuat, hati yang bersih. Supaya di mana perkataan kita ada kuasa keluar dari kehidupan kita. Kalau roh yang memimpin hidup kita, ada kuasa itu keluar dari kehidupan. Setiap perkataan tidak pernah sia-sia. Keluar untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Amsal pasal 31 ayat 26. Hidup dalam kebijaksanaan dan disiplin rohani. Ya, toh? Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Jadi hikmat, dia membuka mulut. Hikmat itu adalah satu kekuatan, ada satu kuasa. Ya. Jadi kalau kita kurang hikmat seperti Yakobus 1 ayat 5, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak
membangkit-bangkitkan, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi Allah akan memberi. Allah itu rela, Allah tidak pelit, Allah tidak pernah kikir. Tapi kita tidak pernah minta kepada Dia. Minta hikmat selalu minta hikmat. Supaya apa? Dia menjadi pemimpin yang mengadili orang yang tidak manipulasi dalam pengadilan itu. Karena dia mau ada hikmat yang benar yang Tuhan beri. Karena itu pertama hikmat selama diuji itu dari perempuan yang punya anak yang asli dan tidak asli. Itu hikmat yang dia beri. Makanya kita mungkin mendapat sebagian kecil hikmat yang Tuhan beri. Karena Salomo punya hikmat yang luar biasa. Kita juga pasti Tuhan kasih sebagian kecil kepercayaan bagi kita dengan hikmat. Supaya bagaimana kita pakai untuk bisa melayani Tuhan. Menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu dari 5 poin yang kita belajar malam ini. Mari kita menjadi wanita-wanita yang mau memuliakan Tuhan. Ya, jadi poin-poin yang menekankan bahwa kecantikan sejati seorang wanita berasal dari hatinya yang takut akan Tuhan. Dan hidupnya dalam ketaatan kepadanya. Bukan dari penampilan luar yang sementara. Penampilan luar sementara. Sementara muka sudah layu. Ya, tak? Tapi kalau hati penuh kekuatan kuasa, orang tidak melihat muka kita. Tapi orang melihat kuasa Tuhan yang ada dalam hidup kita. Perkataan Tuhan yang keluar dari kehidupan kita. Supaya kita menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sana. Yang ada menanti setiap perkataan yang keluar dari setiap kehidupan kita. Jadi hari ini, ibu-ibu semua yang diberkati Tuhan. Umur 24, kita menjadi orang-orang yang masih kuat dalam iman. Tubuh mungkin sudah umur 60, 70. Tapi kalau iman, roh kita tetap menyala-nyala. Perkataan kita akan keluar dengan semangat dalam hidup ini. Saya punya teman, seorang pendeta ketika saya bertobat. Umur 80 tahun, 85 tahun. Waktu dia berkhotbah, saya lihat semangat luar biasa. Saya ketemu dia 5 tahun ke depan, umur 90 tahun. Tetap dia khotbah luar biasa. Saya tanya dia, rahasianya apa? Bisa khotbah dengan semangat. Setiap pagi saya bangun, pasti saya baca firman Allah. Saya tidak pernah berhenti baca firman Allah. Saya mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Sekarang dia sudah almarhum, umur 96 tahun. Dia menjadi pendeta sampai umur 96 tahun. Ibu-ibu bayangkan luar biasa. Tapi semangat roh, umur 85, 90, khotbah lebih semangat daripada saya. Ya, kenapa? Karena ada kekuatan Tuhan dalam hidupnya. Jadi setiap perkataan yang keluar dari mulutnya itu penuh dengan kuasa. Supaya apa? Bisa jadi berkat bagi banyak orang. Karena kita tidak tahu setiap orang yang bertemu dengan kita. Hanya Tuhan yang tahu setiap orang ketemu dengan kita. Saya juga belajar. Ketika Pak Fengki suruh saya jadi gembala 2008 ada di Batam. Saya ini bukan pendeta, tapi saya harus jadi bagaimana jadi gembala. Sampai di sana ketemu orang-orang yang pintar-pintar, teologi semua. Bagaimana saya bisa jawab mereka kalau mereka bertanya? Hanya satu, Tuhan. Dia kasih kekuatan dalam hidup saya. Setiap hari saya belajar, saya berpuasa dengan kekuatan Tuhan. Saya minta hikmat dengan Tuhan. Semua orang yang ketemu, dia tanya apapun saya bisa jawab. Kenapa saya bisa jawab? Bukan saya. Ketika saya berbicara, bukan saya. Tapi Tuhan itu dengan kekuatan. Dia munculkan setiap perkataan dari pikiran saya. Supaya saya bagaimana bisa menjawab orang. Dan apa yang saya jawab tidak pernah salah. Karena itu bukan dari diri saya. Tapi itu dari Tuhan. Karena itu mari kita bentuk hati kita. Seperti visi gereja ini. Kubur yang kosong dilabur putih. Di dalamnya isi tulang belulang. Itu gambaran orang Kristen. Penampilannya bagus di luar. Tapi hatinya nggak ada isi. Tapi saya tahu ibu-ibu ini, ladies-ladies ini. Hatinya sudah penuh dengan kebenaran firman Tuhan. Tinggal kita memacu hidup kita hari ini. Supaya bentuk satu ketaatan. Kita takut akan Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan. Dengan apa yang ada dalam kehidupan kita. Jangan takut kehilangan apa yang ada dalam hidup ini. Tapi kita harus takut kehilangan keselamatan dalam kehidupan kita. Karena itu,
Mari kita terus memulai 24 tahun ini. Kita berjuang sampai pada garis finish. Paulus bilang, aku berlari. Bukan petinju yang sembarang memukul. Bukan pelari yang sembarang lari dan salah jalan. Tapi aku mau jadi petinju yang benar-benar kena sasarannya. Hari ini mungkin kita melayani dengan motivasi yang salah. Mari kita kembalikan kepada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya hidup kita benar-benar apa yang kita buat, kita bisa memuliakan Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan kita mau berdoa kepada Tuhan. Bapa kami di surga, di dalam nama Yesus, kami sangat bersyukur bersama ibu-ibu semua yang dengan kekuatan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Hamba sudah selesai menyampaikan isi hatimu bagi mereka. Hamba berdoa supaya roh yang sempurna adalah Roh Kudus yang ada dalam setiap kehidupan mereka, menyempurnakan setiap firman Allah yang Tuhan bicarakan bagi mereka lewat hamba-Mu, supaya mereka boleh menyimpan, pulang mereka membaca dan merenungkan bagaimana mereka memproses hati mereka, supaya mereka mau taat atas perkataan firman Allah yang Tuhan beri, supaya mereka boleh menjalankan hidup ini dengan takut akan Tuhan, menjadi wanita-wanita yang memuliakan Tuhan dengan apa yang ada dalam kehidupan mereka, supaya apa yang mereka buat dan mereka lakukan benar semua untuk Tuhan, dan kemuliaan kebesaran itu hanya kembalikan kepada Tuhan. Hamba berdoa supaya di ulang tahun yang ke-24 ini Engkau memberikan mereka wanita-wanita yang memuliakan Tuhan dengan kebijaksanaan dalam kehidupan mereka, disiplin rohani yang ada dalam kehidupan mereka, supaya mereka memperhatikan setiap tugas pelayanan yang Tuhan beri bagi mereka, lewat gereja, lewat ladies, supaya mereka terus memacu hidup mereka dengan semangat untuk terus melayani-Mu sesuai dengan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Karena itu, biarlah berkat itu Tuhan beri bagi mereka semua, supaya mereka tetap tegar, bagaimana mereka memperjuangkan untuk memuridkan generasi-generasi penerus yang akan menggantikan mereka kelak ketika Tuhan menjemput kehidupan kami semua. Kami bersyukur dan terima kasih menyerahkan ulang tahun ini ke dalam tangan Tuhan. Semangat Tuhan terus dengan kekuatan Roh-Mu di dalam kehidupan mereka. Hati mereka dibentuk supaya taat. Hati mereka dibentuk supaya takut akan Tuhan. Hati mereka dibentuk supaya disiplin menjalankan semua tanggung jawab yang Tuhan beri bagi kehidupan mereka. Supaya hidup mereka boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih banyak Bapa di surga. Para ladies yang diberkati Tuhan. Mari kita dekapkan kedua tangan kita di dada. Menerima berkat itu pasti. Menjaga hati itu sulit. Firman Allah berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar semua kehidupan. Kita akan berpisah dan kita akan menerima berkat. Terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus, dengan penghiburan daripada Roh Kudus, sampai Maranatha, Yesus datang yang kedua kalinya. Kiranya berkat Tuhan ini kita semua terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita tutup ibadah ini dengan doa yang diajarkan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami makanan yang secukupnya pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. 어두운 날 다 지나고 그가 빛을 발하리 쓰러져 가는 우리 영혼 주가 붙잡아 주시리 우린 쉬지 않으리 이 길에 끝이 있으니 한 걸음 한 걸음 주와 함께 걸으리 우리
우리의 걸음이 끝나는 그날 매 순간 함께 하시니 우릴 안아주시리 더 이상 눈물 없으리 당신의 그 나라 안에서 이제 영원히 주 품 안에서 우리 찬양하겠네. 우리 가는 이 길 세상이 미련하다 해도 우리는 주가 보여주신 그 한 소망이 있으니 어둠의 조각조차 그곳에 발들이지 못해